Oke, jadi perkenalkan dulu, nama saya Yasser Wahyudin. Saya aslinya dari Desa Suriutu, Kecamatan Menggelewa. Alhamdulillah, saya berkesempatan untuk sekolah di SMA 1. Waktu itu saya masuk di tahun 2004. Kemudian saya lulus di tahun 2007. Saya bingung mau memberikan materi apa hari ini, karena sebetulnya tujuan saya pada pagi hari ini ingin datang mengucapkan terima kasih kepada guru-guru saya, kepada seluruh katakanlah orang tua asuh saya selama di SMA 1 Dompu, karena saya pikir tanpa campur tangan beliau-beliau ini tentu saja saya mungkin tidak dapat melanjutkan mimpi-mimpi ataupun ide-ide saya, karena sekali lagi mungkin saya sosok siswa yang tidak brilian. Saya bisa mengatakan bahwa saya dulunya nakal, tetapi tidak usah khawatir karena nakal pada saat SMA itu tidak dihitung ternyata. Tidak dihitung, karena yang dihitung adalah perjalanan setelahnya. Alhamdulillah, saya sendiri pada saat itu masuk ke Universitas Diponegoro pada tahun 2007. Itu pun berkat bantuan dari Bapak Ibu yang ada di sini. Saya masuk melalui jalur PMDK. Saya kurang tahu namanya sekarang apa, Pak Guru? Masih sama ya, PMDK itu kita tanpa SNMPTN, jadi kita melalui jalur undangan. Sekolah mengirimkan rekomendasi nama, kemudian alhamdulillah pada saat itu saya diterima di jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya berpesan kepada teman-teman semua bahwa ingatlah, orang tua kita menyekolahkan kita supaya kita menjadi orang. Jadi kalau kalian ada niatan untuk nakal, maka ingatlah kedua orang tua kalian di rumah. Ya, saya pikir itu merupakan rumus baku saya dalam hidup saya. Saya tidak pernah lupa bahwa kedua orang tua saya selalu mendoakan saya. Nah, dan itu yang membuat saya untuk selalu bertanggung jawab di dalam hidup saya. Nah, itu menjadi sebuah motivasi. Kemudian yang perlu kalian ingat juga bahwasanya saat ini kita berada dalam sebuah tantangan ataupun persaingan yang sangat luar biasa ya. Mungkin ketika kalian di SMA 1, saingan kalian hanya teman-teman kalian di SMA 1. Tapi ingat, ketika kalian keluar dari Dompu, ketika kalian kuliah dimanapun berada, mau di Jawa, di Makassar, atau mungkin di Kalimantan, maka saingan kalian itu sifatnya nasional gitu ya. Dengan ceritanya ada yang mengundurkan diri di program S2 Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Undip. Saya itu dipanggil gitu ya, karena saya lulus lebih awal, saya dipanggil untuk menggantikan orang itu. Jadi saya hitung itu sebagai sebuah keberuntungan. Tetapi ada tapinya. Pada saat itu dosen saya mengatakan ini ada program double degree. Double degree itu jadi kita sekolah dulu di Undipnya, sekolah di dalam negeri. Setelah itu jika kita berhasil untuk katakanlah mendapatkan IPK 3,25, kemudian mendapatkan sertifikat bahasa Inggris TOEFL ya, tahu ya, dan sertifikat bahasa Prancis, maka kita akan dikirim tanpa tes ke Prancis. Saya melihat itu sebagai sebuah peluang bagi saya, sehingga singkat cerita selama 1 tahun kuliah S2, waktu saya dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu ya, dari jam 6 sore, jam 6 pagi sampai dengan secara online gitu ya. Saya belajar secara online. Saya banyak berteman dengan saya add saja ya gitu ya, asal nge-add orang-orang yang mungkin bisa saya nantinya ajak untuk berkenalan. Kemudian saya belajar bahasa Prancis. Saya banyak belajar melalui YouTube. Nah, ini maksud saya, tolong manfaatkan media-media sosial yang kalian miliki untuk belajar. Jadi tidak harus mungkin kalian belajar itu hanya pada saat di sekolah, tapi bisa jadi kalian belajar melalui media-media lainnya, termasuk YouTube ya, karena itu sudah terbukti. Pada saat belajar melalui YouTube, bukannya sombong ya, ketika nilai ujian bahasa Prancis itu keluar, saya termasuk yang paling tinggi di antara teman-teman semuanya. Itu berkat saya belajar dari YouTube, belajar tambahan seperti itu ya. Oke, saya berangkat ke Prancis tahun 2012 setelah saya menyelesaikan studi S2 di Undip 2012. Sampai dengan 2013 itu saya sudah mendapatkan double degree, artinya ada ijazah Magister Pembangunan Wilayah dan Kota di Undip, kemudian ijazah
Master Research dari Universitas Lyon ya namanya. Mungkin ada yang tahu Olympique Lyon ya, itu klub bola di Prancis. Jadi saya kuliahnya di sana. Setelah itu ternyata itu merupakan sebuah berkat dari Allah ya, karena setelah saya mendapatkan ijazah S2 dari Prancis, itu mempermudah saya untuk melanjutkan S3. Kalian tahu LPDP? Pernah dengar LPDP? Harus tahu ya, tidak boleh tidak tahu, karena itu adalah dana abadi, artinya sampai jangka panjang LPDP itu akan tetap ada. Dan LPDP itu seperti sebuah piala yang harus kita perebutkan, yang harus generasi di seluruh Indonesia perebutkan. Jadi tidak boleh ada alasan kalian tidak mempersiapkan diri dari sekarang. Saya untuk lanjut ke S3 di universitas yang sama ya, di Universitas of Lyon di Prancis. Singkat cerita, saya total saya berada di Prancis selama kurang lebih 5 tahun. Alhamdulillah 2019 kemarin saya sudah dinyatakan lulus. Pada usia 30 tahun saya sudah mendapatkan gelar doktor. Jadi sekali lagi ingat, bagi yang masih nakal segeralah bertaubat ya. Berhenti untuk nakal ya, karena ternyata ada banyak jalan yang sangat indah yang menanti kita di depan jika kita mau untuk segera berubah. Oke, sekali lagi saya berpesan kepada teman-teman semuanya, SMA 1 ini bukan SMA kaleng-kaleng ya. SMA 1 ini tempatnya orang-orang berprestasi, meskipun nakal, tapi nakalnya sebentar saja ya. Selanjutnya kita harus bisa berubah, dan alhamdulillah saya sudah membuktikan bahwa sebetulnya kita sangat bisa untuk bersaing dengan teman-teman kita baik di Jawa sana, apalagi di level NTB ya.